军方已抽调1万。有什么特别之处，就让我。口令，9号一击。Halo Donghua Lovers, kali ini Mimin akan kembali membocorkan alur cerita dari salah satu Donghua terbaik, dan apalagi kalau bukan Swallowed Star, yang pada bocoran alur cerita sebelumnya, Luo Feng yang telah meninggalkan planet bintang naga dan bergegas ke planet Bailan Star, yang merupakan salah satu dari sekian juta planet yang ada di jejeran galaksi Bima Sakti. Sementara di planet Bailan Star, tampak seorang kepala biro beserta 10 orang bawahannya, yang tampak sedang menunggu seorang klien penting, yang telah membeli properti di planet tersebut. Dan saat itu, 10 bawahan sempat berbicara seolah-olah merendahkan klien yang saat ini sedang ditunggu kedatangannya, mengingat mereka adalah orang-orang dengan otoritas tinggi di planet tersebut, jadi akan sangat tidak pantas, jika mereka harus menunggu seseorang yang belum diketahui asal-usulnya. Namun, saat mendengar kepala biro yang mengatakan bahwa, uang dari pembelian properti itu ditransfer melalui Bank Semesta Galaksi, sontak 10 bawahan itu pun seketika terkejut, dan itulah, sepenggal kisah dari episode yang lalu. Dan bagaimana keseruan lanjutan kisahnya, daripada penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal kisah diceritakan, 10 bawahan dari si kepala biro yang masih memasang ekspresi terkejut, mengingat Bank Semesta Galaksi adalah salah satu bank terbesar di alam semesta, yang hanya melayani nasabah dari orang-orang dengan otoritas tinggi, atau pejuang yang kuat di alam semesta. Untuk dapat membuka rekening di bank itu saja, seseorang harus mempunyai saldo awal sejumlah 100 juta dolar naga hitam, yang jika 100 juta dolar naga hitam itu diubah menjadi pecahan dolar silver blue, maka jumlahnya akan lebih dari 1 triliun dolar silver blue. Sementara total kekayaan dari orang terkaya di Bailan Star saja, hanya berjumlah lebih dari 600 juta dolar silver blue, dan dari sini bisa teman-teman bayangkan, berapa banyak kekayaan yang diperoleh oleh Luo Feng dari hasil penjualan pisau pemotong busur miliknya. Dan oleh sebab inilah, Bank Semesta Galaksi hanya beroperasi dan membuka cabang mereka di peradaban dan kerajaan tingkat atas atau menengah, seperti Bintang Naga dan beberapa planet penting lainnya. Sementara di sisi lain, para bawahan yang saling memandang satu sama lainnya, dengan ekspresi wajah yang tampak tercengang, mengingat orang terkaya di planet Bailan Star, yang mendapat cukup rasa hormat dan sanjungan dari orang-orang tingkat atas, atau aliansi seperti para pejabat administrasi dan pejabat militer saja, kekayaan mereka belum memenuhi syarat untuk membuka akun di Bank Semesta Galaksi. Melihat para bawahannya yang pelongo-pelongo seperti orang kebingungan, si kepala biro pun berkata, agar mereka semua lebih baik hati-hati dalam berbicara. Tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara yang menggema di dalam kapal, yang mengatakan bahwa, klien yang mereka tunggu telah tiba, dan berlabuh di dermaga umum di planet Bailan Star. Mendengar gema suara tersebut, si kepala biro yang berpostur gemuk dan bertelinga besar pun segera berdiri dengan ekspresi serius dan langsung menghubungi klien yang tidak lain adalah Luo Feng. Saat panggilan tersambung, si kepala biro pun langsung berkata, "Tuan Luo, bagaimana kabarmu? Saya Bai Te, kepala biro di planet Bailan Star," ucap si kepala biro, lalu melanjutkan perkataannya. "Tuan Luo, saat ini aku berada di luar pangkalan gudang yang Anda beli. Dan sebagai tamu yang memiliki properti di Bailan Star, seharusnya Tuan Luo tidak perlu melabuhkan kapal Tuan di dermaga planet, dan Tuan dapat menerbangkan kapal Tuan langsung ke basis gudang yang telah Tuan beli," ucap kepala biro dengan nada yang sangat rendah. Sementara Luo Feng yang mendengar ucapan itu, ia pun berkata, "Baiklah, aku akan segera ke sana," ucap Luo Feng, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah mendengar ucapan terakhir dari Luo Feng, si kepala biro pun langsung menatap tajam ke arah para bawahannya sembari berkata, "Cepat, segera tinggalkan kapal dan sambut Tuan Luo," ucap si kepala biro. "Baik ketua," ucap para bawahan yang seketika berhamburan dan bergegas dari kapal. Sementara di luar kapal, ternyata telah hadir 7 pejabat tingkat atas dari bagian administrasi planet, dan ditambah dengan kepala biro, beserta 10 orang bawahan yang salah satunya adalah wakil kepala biro, serta anggota penting lainnya yang tampak menunggu dalam cuaca dingin. Saat itu, keseluruhan orang yang tampak mengenakan pakaian tebal sambil berdiri dan melihat sekeliling untuk mengantisipasi, mengingat suhu di tempat itu mencapai 90 derajat di bawah nol. Sesaat kemudian terlihat di kejauhan,
tampak sebuah kapal hitam yang terbang rendah ke arah gudang, dan perlahan mulai menurunkan kecepatannya. "Bukankah itu kapal seri X dari Kerajaan Gunung Naga Hitam?" ucap seorang pemuda berambut pirang, saat melihat logo naga yang tercetak di bagian sayap pesawat milik Luo Feng. Sebagai personel dari planet kelas bawah seperti bintang Bailan yang masuk dalam wilayah Kekaisaran Silver Blue, menghadapi orang dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang tingkatannya jauh di atas mereka, maka otomatis secara alami akan sangat menghormati orang dari Kerajaan Gunung Naga Hitam. Ditambah lagi saat melihat orang yang datang menggunakan kapal mewah seri X Gunung Naga Hitam, membuat mereka semua tampak terkejut. Di saat yang sama terdengar, salah satu bawahan yang berusia muda berkata, "Harga termurah dari kapal mewah dengan seri X Gunung Naga Hitam, masih dibanderol dengan harga 600 juta dolar naga hitam untuk satu unit kapal. Sedangkan harga kapal yang lebih mewah, bahkan bisa berada di atas 10 miliar dolar naga hitam," ucap si bawahan dengan ekspresi yang tak dapat dituliskan. Mendengar kata 10 miliar dolar naga hitam, sontak kepala biro dan para petinggi planet pun terperangah kaget. "Apa? Kapal ini bernilai 10 miliar dolar naga hitam?" tanya si kepala biro, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Ya dewa, bahkan di tempat terkaya, tercanggih dan terkuat di Kerajaan Silver Blue, atau bahkan planet utama di Kekaisaran Silver Blue, tidak akan dapat memiliki kapal itu, dan hanya orang-orang dari eselon paling atas atau pemilik bisnis terbesar di Kerajaan Gunung Naga Hitam yang mampu membeli sesuatu seperti itu. Dan orang-orang semacam ini, akan dapat dengan mudah menyingkirkan staf dan manajemen yang buruk di planet bawah seperti Bailan Star ini," ucap si kepala biro. Sesaat kemudian, kapal X-81 milik Luo Feng pun telah mendarat di planet Bailan Star. Saat pintu palka mulai terbuka dengan perlahan, tampak 18 staf, serta para pemilik otoritas tinggi di Bailan Star pun seketika berdiri tegak dan memasang senyum paling antusias, sambil memperhatikan pintu palka. Namun tiba-tiba, mata orang-orang itu kembali terbelalak kaget, saat melihat satu persatu pejuang yang terbang keluar dan berjejer dengan rapi. "Ini, mereka semua adalah pembaca roh level 9 penjelajah bintang," ucap para petinggi di Bailan Star, sembari menundukkan kepala dan melihat pemindaian komputer, untuk menghitung jumlah orang yang keluar dari pesawat X-81. Dan lagi-lagi, saat mengetahui jumlah penumpang yang keluar dari pesawat X-81, yang berjumlah 1000 pembaca roh level 9 di tingkat penjelajah bintang, orang-orang itu pun makin terkejut. "Ya dewa, dengan jumlah sebanyak ini, mereka bisa dengan mudah meratakan bintang Bailan kita," ucap si kepala biro. Saat itu, si kepala biro dan yang lainnya merasakan kaki mereka menggigil, bahkan jantung mereka berdebar sangat kencang. Hal ini dikarenakan, pejuang terkuat di planet mereka hanyalah seorang petarung tingkat bintang level 1, yang jika melawan 1000 pembaca roh di level 9 tingkat penjelajah bintang, maka sudah dipastikan, pejuang di planet mereka akan langsung menjadi debu. Tak berselang lama, dari dalam kapal X-81, keluar lagi 10 orang pembaca roh di tingkat bintang. Di antaranya 7 orang berada di level 1, sementara 3 lainnya adalah pembaca roh tingkat bintang level 5, dan lagi-lagi, seluruh orang yang menyambut klien yang belum mereka kenal itu pun makin terbelalak kaget, melihat lebih dari 1000 pejuang, yang berbaris membentuk 2 barisan layaknya sekelompok tentara yang menunggu komandan mereka. Sesaat kemudian terlihat, Luo Feng keluar dengan pakaian sederhana, namun dikawal ketat oleh 6 pengawal di tingkat bintang level 7. Saat itu, semua staf beserta kepala biro dan juga para pejabat dengan otoritas tinggi di planet Bailan Star, serentak menunduk dan melihat ke arah komputer pemindaian, untuk memastikan level dan tingkatan dari 6 pengawal itu. Dan lagi-lagi, mata mereka makin terbuka lebar, saat mendapati informasi tentang 6 pengawal, yang berada di tingkat bintang level 7. Mengetahui akan hal itu, sontak kepala biro dan yang lainnya pun merasakan tenggorokan mereka menjadi kering, saat mengetahui total ada 3 pembaca roh serta 3 petarung, yang rata-rata dari mereka berada di tingkatan bintang level 7, sedangkan Luo Feng sendiri, masih berada di tingkat penjelajah bintang level 8. Mengetahui di antara mereka Luo Feng adalah pejuang dengan level paling rendah, spontan mereka pun bertanya-tanya, dari mana asalnya dan dari keluarga mana, hingga mampu memerintahkan para bawahan yang memiliki tingkatan level lebih tinggi darinya. Sementara Luo Feng terbang keluar dari pintu kabin, melihat 18 orang yang menyambutnya, ia pun langsung menghampiri mereka seraya berkata, "Di antara Anda siapa yang merupakan kepala bate?" ucap Luo Feng.
Mendengar pertanyaan itu, spontan salah satu dari ke-18 orang itu pun berkata, Aku adalah Kepala Biro Administrasi Bisnis di Bailan Star, ucap si Kepala Biro, yang ternyata bernama Bate. Saat itu, Bate si Kepala Biro bertelinga besar dan gemuk itu melangkah maju dan memberi hormat pada Luo Feng, namun sambil bergumam dalam hati. Ya dewa, ada total 6 pejuang tingkat bintang level 7, bahkan kaisar dari kekaisaran Silver Blue tidak akan mampu melakukan hal ini. 1000 penjelajah bintang level 9 saja, sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan planet ini, ditambah lagi di antara mereka ada 3 pembaca roh tingkat bintang level 7. Untuk dapat memerintahkan kekuatan sebesar ini, pastilah anak dari keluarga yang memiliki otoritas tinggi, mengingat harga satu pengawal tingkat bintang saja, sudah jauh melebihi harga gabungan dari 1000 penjelajah bintang, gumam si Kepala Biro, sembari berkata pada Luo Feng. Tuan Luo, izinkan saya menjelaskan beberapa kelebihan dan kemampuan dari pangkalan gudang, yang seluruh bagiannya sangatlah kokoh dan kuat. Dan juga, gudang dan pangkalan ini memiliki sistem pertahanan untuk mengantisipasi bencana alam. Dan bahkan, jika diserang oleh kapal perang antar bintang sekalipun, pangkalan ini tidak akan tergores. Untuk luas dan panjangnya sendiri, sama seperti yang aku jelaskan saat menandatangani kontrak pembelian, yaitu panjangnya 98 km, sedangkan lebarnya adalah 61 km, serta sebuah gudang besar dengan luas area sekitar 6.000 km, ucap si Kepala Biro menjelaskan. Setelah itu terdengar lagi si Kepala Biro berkata, di area tengah pangkalan gudang, terdapat kawasan pemukiman dari para pekerja, dengan luas sekitar 3 km. Mendengar ada pemukiman di area tengah pangkalan, mata Luo Feng pun seketika berbinar, mengingat jika suatu saat nanti pangkalan gudang membutuhkan pekerja atau penjaga, mereka bisa tinggal di sana. Di sela itu terdengar, si Kepala Biro berkata, tapi daerah itu sudah sangat tua, dan jika Tuan Luo mau, pemukiman itu bisa dihancurkan dan membangunnya kembali, ucap si Kepala Biro. Di saat yang sama terlihat, dari belakang tampak seorang pemuda berambut pirang berjalan ke atas, sembari menekan komputer di pergelangan tangannya, dan diikuti dengan munculnya gambar virtual, yang menampilkan contoh villa satu demi satu. Setelah itu, si Kepala Biro pun kembali berkata, Tuan Luo, jika Anda membutuhkan villa, Anda dapat memilih villa yang Anda inginkan, dan villa-villa ini pun sangat kokoh dan mudah dibongkar dan dipasang kembali. Dan jika Anda mau, kami akan segera menyiapkan semua bagian villa, dan merakitnya untuk Anda, ucap si Kepala Biro. Sementara Luo Feng, mendengar villa yang dapat dibongkar pasang, ia pun tampak tertarik, mengingat di bumi pun ada beberapa daerah pemukiman yang bisa dipindahkan. Namun, teknologi dan kemajuannya jauh tertinggal dibandingkan dengan yang saat ini ia lihat. Setelah memikirkan hal itu, Luo Feng pun berkata, apakah ada villa dengan ruang keluarga yang lebih besar? Tanya Luo Feng, sambil melihat gambar virtual. Mendengar ucapan Luo Feng yang meminta villa yang lebih besar, si Kepala Biro dan orang-orang di situ pun lagi-lagi terkejut. Dan di saat yang sama terdengar, si pemuda berambut pirang berkata, yang lebih besar adalah rumah bangsawan, atau semacam kastil. Namun untuk mengirim bagian-bagiannya membutuhkan barang-barang dari planet lain, maka sudah pasti, kami akan membutuhkan lebih banyak waktu, dan tentunya harganya akan lebih mahal. Untuk sebuah rumah bangsawan, luasnya mulai dari 10.000 hingga 100.000 meter persegi, namun itu hanya untuk dimensi konstruksi utama bangunan. Kalau seperti untuk halaman dan lainnya, itu bisa diatur sebesar apapun yang Anda inginkan. Dan kalau untuk kastil, luasnya mulai dari 500.000 hingga 5 juta meter persegi, ucap si pria berambut pirang. Sementara Luo Feng, melihat gambar virtual yang menampilkan gambaran dari masing-masing kastil, ia pun langsung tersenyum dan berkata, baiklah, berikan aku 2 kastil, ucap Luo Feng, mengingat saat kembali ke bumi, villa kecil itu jelas tidak cukup untuk menampung lebih dari 1000 budak miliknya, dan ada kemungkinan di masa depan nanti, dia akan menambah jumlah budak miliknya. Dan jika kastil itu dibangun oleh orang bumi, maka proses pembangunannya pun pasti akan sangat memakan waktu. Dengan demikian, jenis kastil ini akan sangat cocok untuk dibawa ke bumi. Jika dia membawanya kembali ke bumi, dia dapat mengandalkan 1000 pelayannya untuk merakit dan menyelesaikannya. Sementara bintang Bailan ini, akan menjadi penghubung masa depannya dengan ras-ras dari alam semesta, juga akan menjadi markas keduanya, jadi dia pun harus memiliki kastil di planet tersebut. Saat itu, Luo Feng tampak merenung memikirkan sesuatu.
Sementara para petinggi di planet Bailan Start, mereka pun berdeham, layaknya orang keselak biji kedondong, saat mendengar ucapan Luo Feng, yang meminta 2 kastil sekaligus, tanpa menanyakan lagi harganya, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita. Akhir kata, Vian di sini pamit.